Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya tentang sifat afif. Ada orang fakir yang mempunyai sifat afif dan ada orang fakir yang punya sifat sebaliknya gitu Buya. Dan gimana cara kita menghadapi orang-orang fakir yang apa ya Buya, yang memang tidak setiap ditolong seperti apapun ya tetap gak pernah cukup gitu Buya. Artinya karena memang tidak bisa memanage keuangan sehingga kadang kalaupun dapat uang tidak digunakan untuk yang semestinya dan tiap saat lalu masih kurang-kurang dan kurang saja. Jadi seberapa banyak pun dibantu ya tidak pernah cukup. Artinya seperti apa kita bersikap untuk menghadapi orang fakir yang seperti itu? Seperti itu Bu ya. Dan terus untuk sifat afif sendiri Bu ya, apakah ada batasan? Maksudnya sampai sejauh mana orang itu untuk menjaga sifat afif dalam dirinya padahal di saat dia butuh? Sampai batas sesabar apa? Maksudnya sampai orang itu bisa disebut sebagai seorang afif? Apakah kekurangan sampai kelaparan lalu dia tidak memberi, tidak meminta, itu memang sampai seperti itu gitu Bu ya? Dan kalau misalnya Bu ya, ada orang yang memang menjaga untuk tidak meminta kepada orang lain dengan tujuan tidak ingin dikasihani dan tidak ingin dipandang fakir, apakah itu masuk sifat afif tadi Bu ya? Baik, yang pertama tentang iffah, orangnya namanya afif. Iffah itu sering dipakai bagi orang yang memang menjauhkan dirinya dari zina dan muqaddimah zina. Iffah. Kemudian digunakan untuk orang yang menjadikan dirinya tidak mudah tamak dengan yang di tangannya orang. Afif. Afif itu adalah orang yang menjaga kemuliaan diri di hadapan Allah. Tidak mudah merengek, meminta-minta. Iffah. Afif. Disebutkan tentang afif itu kita mengira mereka itu sampai orang kaya. Maka memberikan sedekah kepada orang afif pahalanya lebih. Yaitu orang yang tidak suka minta-minta, tidak menampakkan kefakirannya, tapi kita tahu ini lebih perlu untuk diperhatikan karena dia afif. Dan hendaknya orang seperti itu. Sebab sifat tamak itu akan memupuk, akan menjadikan gersang hati, tidak akan cukup dengan apapun. Bahkan mungkin ada seorang yang begitu afifnya, iffahnya, afif dia, kalau dagang itu nggak mau dikasih uang lebih. Saya berjual 3.000, dikasih 5.000, 2.000-nya dikasihkan nggak mau. Saya hanya ngambil 3.000 karena saya jual barang berapa? 3.000, 2.000-nya ambil. Enggak, itu 2.000, enggak cukup. Kalau orang bisa melatih begitu, dia kaya sebetulnya. Ajib itu. Anda jualan barang, harganya 3.000, tiba-tiba ada orang merasa kasihan dikasih 10.000. Lalu Anda mengembalikan 7.000-nya. 3.000, enggak buat kamu. Enggak, saya dagang. Lihat, itu sebenarnya yang mahal, hatimu menjadi kaya saat itu. Biarpun tidak mendapatkan 7.000, tapi mendapatkan 3.000 yang senang dia, puas. Kaya sesungguhnya, kaya hati. Tapi kalau sudah, makanya orang kalau sudah minta-minta nggak ada puas, terus minta. Makanya ketemu orang itu pengennya minta. Jadi trik minta itu berkembang kayak tadi itu. Dikasih ini minta, alasannya ini adalah berbohong-bohong peminta. Sehingga Nabi marah dengan orang yang tidak punya hajat, minta-minta. Nanti di akhirat nanti mukanya itu nggak ada dagingnya, ketahuan dia. Minta itu adalah rendah. Dan minta itu macam-macam, ada orang fakir datang minta dengan memakai gelar kefakiran. Itu ada. Ada lagi yang lebih serem lagi, minta-minta. Nggak iffah, nggak afif sama sekali. Atas nama apa? Keustadannya. Wah, ini serem banget. Oh, ustadz, paling gelar ustadz, serem kalau minta. Pak Haji, cincinnya bagus buat kiai nih. Nah, wah ini. Datang ke rumahnya orang atas nama kebesaran bapaknya, kebesaran dirinya, minta. Wah, ini lebih kejam daripada perampok. Al-akhdhu bis-sayfi, al-akhdhu bil-hayy, al-akhdhu bis-sayfi. Kalau orang mengambil dengan cara begitu kayak merampok itu. Coba. Haji, cincinnya bagus. Berkah-berkah, surga nanti. Kayak punya surga, bagi-bagi surga. Lebih serem lagi nih kalau ustadz model-model begini, suka keliling minta-minta itu. Wah, serem itu. Pengemis masih sangat terhormat itu. Pengemis menampakkan kefakirannya. Ini pakai menjual kebesarannya. Nama bapaknya. Anaknya kiai atau anak punya keturunan yang baik kiai. Wah, aku anak mana? Saya anaknya ini. Wah. Ya semua orang mencintai yang ngasih. Wah, ini penyakit. Tidak ada infah, rendah dia. Nah, ini model-model semacam ini ada.
Lah orang begini nggak akan puas. Pokoknya siapa yang punya jiwa minta mengharap tangannya orang nggak akan merasa puas sampai kapanpun. Tapi kalau kita sudah memastikan selagi bukan milikku aku tidak akan ambil. Selagi bukan hakku aku tidak akan ambil. Lihat, langsung kaya hatinya. Ini kita perlu jadi orang kaya. Innal ghina hinan nafs. Kaya hati ini, kaya jiwa ini yang penting. Makanya orang meminta-minta sampai kapanpun nggak akan puas. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Hanya untuk meminta-minta. Jadi yang dipikirkan bukan dia berjuang. Makanya kita masuk sebuah tempat ini, sekali Anda memberi kepada perminta-minta, Anda meracuni jiwanya. Oh, memang betul meracuni kadang-kadang. Sehingga dia tidak berusaha untuk mandiri. Kadang mereka bukan peminta-minta yang sungguhnya. Punya sapi banyak, punya mobil bahkan, naudzubillah. Cuman dia menjadi tradisi. Cari nafkah dengan meminta-minta. Hati-hati, jangan biasa minta-minta. Kalau bukan milikmu jangan. Itulah iffah, afif. Kemudian yang kedua, jika kita menghadapi orang yang nggak punya sifat iffah, bukan afif, minta dibantu tetap kurang, nggak ada ujungnya. Jadi begini, jangan Anda suudzon sama orang. Anda peminta-minta di pinggir jalan, ini harus ada pendidikan di sini. Jangan sampai gara-gara omongan kami nanti semua orang dianggap wah peminta-minta ini bohong, nggak ngasih. Begini, jika Anda bertemu peminta-minta datang ke rumah Anda, atau Anda ketemu peminta-minta di tengah jalan, kemudian dalam hati Anda terlintas, nih kayaknya bukan peminta sesungguhnya. Atau mungkin digunakan untuk yang tidak baik. Atau Anda sudah tahu, ini kemarin minta bukan dipakai yang benar. Apa yang Anda lakukan? Anda boleh tidak ngasih dia. Tapi Anda jangan tidak ngasih. Anda boleh tidak ngasih dia, tapi begini. Kalau dia benar, Anda kasih berapa? Kalau dia benar akan kasih 10.000. Keluarkan 10.000, kasihkan orang lain yang benar. Anda pun jangan sampai masuk wilayah kebakilan, kekikiran. Kadang-kadang alasannya, ini paling bohong, tidak keluar duit, paling bohong, nggak keluar. Wah, habis setan bisikan. Jadi kalau Anda melihat orang yang ada tanda-tanda dia adalah pembohong, tidak perlu diberi, maka Anda tidak usah memberi. Tapi jangan Anda tidak memberi, Anda tetap keluarkan. Tapi bukan untuk dia, tapi untuk yang lainnya. Pastikan seperti itu. Supaya Anda tidak masuk wilayah hawa nafsu lagi. Kadang-kadang senang, ala paling bohong. Akhirnya apa? Anda jadi orang pelit. Dia minta tidak mendapat, Anda pelit, tidak ngasih. Jadi, jangan dikasih kepada orang yang Anda duga dia tidak benar. Tapi Anda jangan tidak memberi. Tetap keluarkan. Kalau dia benar, saya akan kasih 10.000. Oke, keluarkan 10.000. Masih banyak orang fakir di sana. Dan pilih orang-orang fakir yang afif. Seperti itu. Kemudian bagaimana menolongnya orang yang seperti itu? Sebetulnya mereka kadang bukan untuk niat nakal di saat diberi. Cuman karena kebutuhannya itu ada daftar kebutuhan. Sehingga dia bingung mana yang harus didahulukan. Sehingga kalau ingin menolong, tolonglah kepada yang dibutuhkan dan yang paling penting prioritasnya apa. Makanya kadang kalau kita ingin menolong orang fakir datang alasannya apa ibu? Suami saya sakit. Untuk apa? Beli obat. Jangan kasih duit. Belikan obatnya. Sebab kalau kasih duit sampai di rumah belum beli obat, ingat belum beli beras. Nggak jadi beli obat. Nggak sembuh orang itu nanti. Nggak cari obat. Yang menyembuhkan Allah memang. Tapi kadang-kadang karena apa? Bukan karena niat jahat mereka. Kadang karena pikirannya macam-macam. Maka cara menolongnya adalah data kebutuhannya. Dan jangan menjadi orang pelit. Data kebutuhannya, kebutuhanmu beras berapa seminggu? Beras dari saya. Ambil di toko itu. Ambil berasnya, jangan ambil duitnya. Sama apa? Sama lauk. Oke, lauk di sini. Segitu saja cara menolongnya. Itu jaminan untuk yang paling prioritas, paling penting bagi dia. Untuk obat, apotek sudah ada. Ente kapan ambil saja. Cuman pesan sama tukang apoteknya. Kalau sudah jual obat dibongkar. Sebab kadang ini dijual lagi obatnya. Ini pengalaman suatu ketika ada di Mekah. Saya pun tidak kepikiran setelah itu. Memang ada orang yang minta-minta, ternyata dijual lagi. Tukang apotek yang di Mekah tuh ngomong, ente kalau ngasih orang semacam itu, ente buka obatnya nanti supaya supaya tahu betul enggak dipakai. Dibuka ya lihat. Sebab kalau masih disegel nanti dijual lagi. Artinya banyak orang memang seperti itu berbohong, padahal dia tidak sakit. Mencari obat, mau dijual obatnya. Tapi pun kita tidak boleh gampang menuduh orang. Cuman ya itu tadi, paling enak kita tanya ke keluarganya, kebutuhannya apa, ini didata. Dari 10 kebutuhan, saya bisa menjamin 3 saja. Tapi ngambilnya di sana. Jangan dikasih duit. Kalau dikasih duit, dia bukan niat jahat.
tapi karena kebutuhannya banyak bisa menjadi yang lainnya, sehingga yang diomongkan dengan kita tidak terwujud, nanti kita marah. Ingat, menolong adalah tetap penting. Menolong adalah penting sekali. Maka jangan sampai dengan adanya orang-orang bohong itu lalu kita menjadi pelit juga. Nggak boleh seperti itu ya. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita orang yang afif, nggak tamak dengan yang di tangannya orang, dan semoga kita bisa memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Adapun batasan afif, iffah nggak ada batasannya. Tapi itu kekuatan tawakalnya kepada Allah. Nggak ada batasannya. Ada orang nggak. Ada orang tawakal, saya tidak akan minta kepada siapapun. Allah Maha Kaya. Nah, Allah akan kirim karena tawakalnya kok. Pura-pura tawakal itu repot. Pura-pura itu yang nggak ditolong oleh Allah. Allah kan tahu pura-pura. Aku tahu. Ya nggak dikasih. Bukankah kisah ada orang di gua katanya Allah bakal mengasih makan siapapun. Saya tidak akan ngasih makan. Saya tadi cari makan. Karena dia tawakalnya benar. Ada orang datang, ini orang kok aneh. Sudah berapa hari dia di sini? Dibuka mulutnya bisa, dikasih paksa. Oh betul, Allah akan ngasih makan kepada saya, biarpun saya tidak kasih makan. Orang penasaran lihat mulutnya. Jadi kalau memang orang tawakal ya tingkatnya. Jadi ini tingkat ketawakalan masing-masing. Tapi kalau memang orang itu punya hajat dan meminta, sah dan boleh. Tapi ingat, biasakan minta sesuai dengan kebutuhannya. Jangan jadikan minta adalah sebagai profesi untuk mendapatkan kekayaan. Na'udzubillah. Itu adalah orang hina, orang yang akan kembali di akhirat nanti di barang mahsyar. Tidak ada dagingnya, mukanya ketahuan, terhinakan di saat itu. Baik minta dengan cara gaya kefakiran atau minta dengan gaya ustadz, itu sama semuanya. Suka ustadz suka minta-minta, nggak ada, merendahkan itu, main tembak itu. Hati-hati, itu adalah termasuk ya lebih serem lagi peminta-minta seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan memberikan kepada kita kecukupan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.